Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendo dalam tema pemanfaatan dan pengelolaan pariwisata. Nah, untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini, kami membuka sesi dialog interaktif. Bisa langsung menghubungi di 08111013210. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Kita akan lanjut terlebih dahulu ke Bu Erna dan juga Pak Kadis ini berbicara seputar dengan pengelolaan dan juga pemanfaatan pariwisata. Kita akan melihat mungkin untuk Komisi 7, Ibu. Nah, Komisi 7 sendiri melihat peluang pengembangan ekowisata di Provinsi Bengkulu seperti apa, Bu, ke depannya? Saya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita itu kaya banget, alam kita ini kaya banget, dan saya yakin dan percaya ekowisata kita pun bisa kita galakkan. Tetapi kan kembali lagi kita harus fokus dulu terhadap apa yang menjadi skala prioritas, ya kan. Kita harus buat list dulu apa yang kemudian prioritas untuk pemerintah Pemda Provinsi Bengkulu lakukan. Nah, ini yang terpenting sehingga kita fokus juga membangun pariwisata kita ini nanti ke depannya seperti apa, arahnya seperti apa. Iya, berarti ada skala prioritasnya terlebih dahulu yang akan dilihat. Nah, kita kembali mungkin ke Pak Kadis ya, Ibu. Ini melihat tadi untuk prioritas, Pak, berkaitan dengan mungkin menyambung yang Ibu Erna tadi sampaikan, program skala prioritas untuk kedepannya dari Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu ini untuk mendukung pertumbuhan pariwisata di Bengkulu itu mungkin apakah ada program-program khusus di beberapa tahun ke depan ini, Pak? Ya, sekarang kami sedang menyusun rencana induk pengembangan pariwisata provinsi. Nanti hasilnya tentu belum bisa saya sampaikan. Tetapi yang pasti kita adalah bagian dari program utama gubernur. Bapak Gubernur itu dari sisi kepariwisataan itu pertama infrastruktur dan aksesibilitas. Kemudian beliau memprogramkan One Village, One Product. Memang bukan di pariwisata, itu mungkin ranahnya dinas PMD mungkin ya. Kalau infrastruktur ke PU. Pariwisata ini tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Ada infrastruktur, ada ekonomi, UMKM, koperasi dan sebagainya. Di sana perlu jaringan listrik, jaringan komunikasi, ya kan. Maaf, kalau saya lihat beberapa kali turun ke tempat wisata, masyarakat yang datang ataupun wisatawan yang datang itu langsung ambil HP, selfie atau live. Halo guys, kita sudah di sini. Artinya penting sekali dari sisi dukungan sarana telekomunikasi, sarana listrik. Nah, jadi kembali prioritas untuk yang dalam mendukung program utama Bapak Gubernur itu juga kita mengupayakan mendukung bagaimana desa wisata itu bisa ambil bagian daripada desa yang memiliki satu desa satu produk unggulan, ya kan? Kalau di wilayah Rejang Lebong jelas Bu Erna tahu. Tinggal lagi bagaimana kopi itu dikemas, ada yang tidak membuat asam lambung, sehingga wisatawan akan datang ke tempat itu mengopi atau mau makan, tapi dia tidak khawatir ada gas. Kalau wisata di Enggano tentu kaitannya dengan mungkin bagaimana ekosistemnya, ekosistem laut kan. Nah, kita bagaimana mencari ikan mungkin, memancing atau apa, dan kulinernya itu memang semuanya dengan variasi-variasi kemasan makanan laut. Nah, ini prioritas yang saya sampaikan itu sedang kita susun untuk memperkuat dukungan kepada program daripada kementerian maupun program gubernur terkait pengembangan kepariwisataan. Begitupun yang sedang disusun RUU revisi oleh DPR RI ya, itu tentu untuk mendukung bagaimana pengembangan di pariwisata. Oke, baik, kita angkat terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya. Halo, halo. Halo, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Dengan Pak Roni di Benteng. Pak Roni.
Ya, Iya, Pak Roni di Benteng. Iya Pak, gimana Pak? Ya. Ya, bagus sekali tema kita hari ini. Sebelumnya, terima kasih Ibu Erna, anggota DPRI Dapil Provinsi Bengkulu, dan Pak Kadis. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Ya, kita bicara soal pariwisata. Provinsi Bengkulu ini pariwisatanya sangat banyak sekali, terutama di daerah-daerah di kabupaten dan sekitarnya. Tapi sayang ini Ibu dan Pak Kadis, kita sudah lihat berpuluh-puluh tahun, tapi pariwisata di Provinsi Bengkulu ini tidak ada berkembang, terutama di bidang pemerintahan. Misalnya kan, contoh aja, satu di Rejang Lebong. Rejang Lebong itu ada satu objek wisata yang sangat bagus, yaitu air 7 warna. Itu air 7 warna itu sampai sekarang belum sekali bisa kita ke sana. Ibaratnya belum apa ya, akses jalannya sudah tuh seperti apa. Yang kedua, di Lebong itu air putih. Air putih itu luar biasa. Ada 2 warna, ada 2 air, dingin dan panas. Nah ini, dan semuanya kita lihat itu sudah pribadi semua yang mengelola. Secara pemerintah itu tidak ada. Nah makanya, bagaimana itu? Maksud kita itu, cobalah. Ini bagus nih, lumayan kita berbicara pariwisata. Dan di Kota Bengkulu juga kita lihat, pada kalian begitu-begitu saja, tidak ada yang lebih menarik. Mudah-mudahan ke depannya ya kita harap seperti itu Pak Kadis dan Mbak Erna, supaya Provinsi Bengkulu ini dikenali oleh objek wisata. Kota Curug itu sudah lumayan bagus, banyak sekali itu. Tapi semuanya ya seperti apa ya? Jadi peran pemerintah kita butuh supaya Provinsi Bengkulu ini dikenali oleh wisata-wisata yang bagus sekali. Karena itu makanya kami mohon coba kita bebenah, tolonglah dari pemerintah dan didukung oleh Ibu Erna nanti Provinsi Bengkulu ini bisa kita kenali oleh pariwisatanya. Mungkin itu saja. Nah, seperti apa yang dibilang dari Pak Kadis tadi, seperti Pak Kadis bilang tadi, saya dengar apa itu kuliner-kuliner kita. Kita tidak bisa menjual kuliner kalau pariwisata kita tidak ada. Makanya wadahnya kita tempati dulu. Nanti kuliner bisa menyusul gitu. Kan gitu. Nah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih Ibu Erna dan Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni di Benteng. Ini kita ke Bu Erna terlebih dahulu Ibu ya. Tadi melihat pariwisata ada air 7 warna, air putih, Pantai Panjang yang disenggol Bu. Seperti apa? Terus kemudian apa yang dianggap bahwa tadi Pak Belum Roni berkembang. belum berkembang. Seperti yang saya sampaikan bahwa untuk melakukan kemajuan besar ke depan ini tentu harus dilandasi dengan dasar hukum yang kuat. Maka kami sekarang yang seperti saya sampaikan, perubahan ketiga RUU Pariwisata nomor 10 tahun 2009 ini kemudian akan menjadi landasan hukum bagi pengembangan pariwisata ke depan. Ini sangat penting. Nah, apa yang di dalamnya kemudian akan memberikan arah dan panduan pariwisata nasional itu seperti apa. Pariwisata daerah di daerah-daerah nanti akan mengikuti. Setelah RUU lahir menjadi undang-undang pariwisataan ini nanti, maka tentu pemerintah pusat itu akan membentuk Riparnas. Riparnas ini rencana pariwisata nasional, ya kan? Nah, kemudian daerah harus membuat Riparda, rencana pariwisata daerah berdasarkan Riparnas. Artinya pembangunan ini kan juga harus terstruktur. Nah, di dalam itu, di dalam nanti muatan rencana pembangunan pariwisata ini, nah itu pun harus diikuti sesuai dengan kearifan lokal masing-masing provinsi. Nah, ini akan memberikan arah yang lebih jelas dan kemudian akan tergali masing-masing potensi yang ada nantinya. Nah, saya yakin dan percaya kalau kemudian ini diikuti dari atas hingga ke bawah, dari bawah ke atas saling kolaborasi, berkesinambungan dengan dalam hal program pariwisata pasti akan
akan tidak seperti ini nantinya. Ya kita butuh kolaborasi Ya. artinya ke depannya Ibu ya. Ya mungkin Pak Kadis Pak mungkin memberikan tanggapan terkait pertanyaan Pak Roni tadi, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Roni yang sudah memberikan pertanyaan ataupun saran ya. Memang kita akui beberapa daerah tujuan wisata itu belum berkembang. Pertama karena faktor aksesibilitas ataupun infrastruktur, terutama jalan ya. Nah inilah yang sedang menjadi program prioritas utama Gubernur kita Bapak Helmi Pak Mian, yaitu peningkatan infrastruktur ya, jalan-jalan termasuk di dalamnya adalah jalan menuju tujuan wisata. Nah tadi kalau Telaga Tujuh Warna itu air terjun Tujuh Warna atau yang belum berkembang, mungkin daerah itu harus melalui hutan lindung. Nah kendala kita juga tidak semudah itu untuk membangun infrastruktur di kawasan hutan lindung. Harus punya kajian, izin dan sebagainya. Ini banyak sekali daerah tujuan wisata kita yang harus melewati hutan lindung. Kita juga ada aturan undang-undang yang lingkungan hidup kehutanan terkait itu ya kan. Jadi kita tidak bisa sembarang menabraknya. Nah kalau di air putih saya yakin itu sudah ada kawasan jalannya. Nah peran pemerintah adalah apa yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Infrastruktur pasti itu lagi sedang mungkin termasuk dalam paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh yang digaungkan oleh dicanangkan oleh Bapak Gubernur ya. Nah kemudian beberapa tempat lain ya, kalau di Benteng itu ada di Rindu Hati dan sebagainya, saya lihat itu sudah, tapi memang akses jalan ke dalamnya itu harus kita perbaiki. Saya sudah sampaikan karena itu jalan kabupaten, waktu kami penilaian lomba desa, saya sampaikan mungkin dengan kondisi keuangan 1-2 tahun ini ya mudah-mudahan saya masih bisa dimuluskan jalannya itu, hanya beberapa meter dari jalan pinggir jalan ya, paling 400-500 meter lah. Namun fasilitas umumnya sudah ada, tempat kulinernya sudah ada, pengelolanya sudah ada, dan sudah profesional saya pikir ya, peralatan dan sumber daya manusia yang mengelola itu sudah terlatih. Nah inilah, jadi apa peran pemerintah? Peran pemerintah itu apa yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat. Dan kita memang mengharapkan tumbuhnya itu dikelola oleh Pok Darwis, kelompok sadar wisata ya kan. Bisa bekerja sama dengan BUMDes, dengan sebagainya, kan ada anggaran dana desa. Yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat baru diambil pemerintah. Nah ini memang tugas pemerintah seperti itu. Yang sekarang dilaksanakan oleh Pemprov ya, Pak Helmi turun kemana-mana, infrastruktur. Sehingga kalau yang disebutkan Bu Erna tadi, aksesibilitas saja, kalau infrastrukturnya udah bagus, pasti akses ke sana tuh mudah. Dan pasti akan memudahkan kita untuk berwisata. Ya kan, kita juga berharap apabila tol ini nanti ya peran Bu DPR lah ya bisa lebih sampai ke Lubulingga. Saya yakin Palembang dan sebagainya itu banyak yang ke Bengkulu. Kenapa? Wisata di Bengkulu ini bagus. Pantai Panjang tadi ditanyakan juga. Nah sejak diambil alih dipindah tangankan pengelolanya ke kota, itu sudah kita lihat ya udah dilakukan pembongkaran dari bangunan-bangunan yang tidak elok, sudah yang kumuh-kumuh itu sudah mulai ditata. Saya yakin ke depannya akan lebih baik. Ya baik, terima kasih banyak Pak Kadis dan juga Ibu Erna. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir harapan ke depannya Ibu? Ya, harapan ke depan terjalin kolaborasi ya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga para pemangku kepentingan di pariwisata, sama-samalah kita bergandengan tangan, hand in hand together, build the tourism in Bengkulu ya. Jadi saya pikir ini sangat penting. Kemudian kita sama-sama juga nanti melihat bagaimana potensi-potensi yang bisa kita gali secara bersama, bisa kita promosikan secara bersama, apa yang kemudian kontribusi yang bisa kita berikan untuk kemajuan pariwisata Provinsi Bengkulu. Baik, terima kasih banyak Ibu Erna dan juga Pak Kadis. Tentunya pemirsa, setelah kita melaksanakan diskusi tadi, kita melihat bahwa pemanfaatan dan pengelolaan pariwisata di Provinsi Bengkulu ini memerlukan sinergitas antara kebijakan nasional, pengelolaan daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Semuanya harus bersinergi dengan baik. Dan tentunya kita akhiri dialog kita pada hari ini. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.